Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fajr. Tema-tema surat Al-Fajr ini dibagi menjadi 5 dari 30 ayat. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 14 ini menjelaskan tentang orang kafir Mekah itu benar-benar akan diazab, dan Allah Ta'ala itu benar-benar mengawasi semua perbuatan hambanya. Kemudian ayat 15 dan 16 menjelaskan tentang sikap manusia ketika mendapatkan kelapangan harta dan kesempitan harta di dunia. Kemudian yang ketiga dari ayat 17 sampai ayat 20 tentang kecintaan manusia yang amat besar kepada hartanya sehingga mencegahnya daripada menginfakkannya. Dari ayat 21 sampai ayat 24 tentang gambaran peristiwa yang menakutkan pada hari kiamat. Kemudian dari ayat 25 sampai ayat 30 tentang ganjaran bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Jadi pertama dari ayat 1 sampai ayat 14 menjelaskan tentang orang-orang kafir Mekah benar-benar akan diazab, dan Allah Maha mengawasi semua perbuatan hambanya. Allah Ta'ala bersumpah, wal fajri, demi fajar, yakni fajar yang terbit setiap hari, walayalin ashrin, dan demi malam yang 10, maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, wasyaf'i wal watri, dan demi genap dan demi ganjil. Maksud daripada asyaf'u dan watru di sini adalah kalau asyaf'u itu makhluk semuanya. Allah Ta'ala berkata, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian itu berpasang-pasangan, semua makhluk, termasuk juga seperti kafir dan iman, petunjuk dan kesesatan, sa'adah dan syaqawah, siang malam, langit dan bumi, matahari dan bulan, jin dan manusia, daratan dan lautan. Jadi semuanya itu memiliki pasangan sehingga namanya asyaf'u, iaitu genap. Sedangkan maksud daripada al-watru, ganjil, itu adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata, qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Jadi satu itu adalah ganjil. Inilah makna daripada wasyaf'i wal watri, demi genap dan demi ganjil, iaitu demi makhluk semuanya dan demi Allah Ta'ala. Namun sebagian ulama berkata asyaf'u wal watru itu dua-duanya itu semuanya makhluk, sebab makhluk Allah Ta'ala ini ada yang ganjil dan ada yang genap. Wal laili iza yas, dan demi malam, iza yas, apabila berlalu, iaitu yas itu maknanya datang dan pergi, apabila datang dan pergi. Hal fi zalika, apakah pada demikian yang telah saya sebutkan tadi, yaitu wal fajr wal layalin ash wasyaf'i wal watr wal laili iza yas, apakah pada demikian tersebut qasamun lizi hijr, itu sumpah bagi orang yang memiliki akal, dalam artian apakah itu sudah memada sebagai sumpah bagi orang yang berakal, adapun harus ditambah lagi demi matahari, demi planet-planet dan sebagainya. Sumpah Allah Ta'ala tersebut, jawabnya kalau dalam tafsir jalan disebutkan la tu'adzabunna ya kuffar Makkah, sungguh kalian akan diazab wahai orang kafir Makkah. Jadi sumpah Allah Ta'ala tersebut sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala sesudah bersumpah itu apa? Bahawa orang-orang kafir Makkah itu akan benar-benar diazab. Itu kalau di tafsir Jalalain. Sedangkan di tafsir Baghawi disebutkan qasam tersebut jawabnya di ayat 14, yaitu inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu itu benar-benar mengawasi semua amal perbuatan hamba-hambanya. Sedangkan dari ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad sampai ayat 13 fasabba alaihim rabbuka sauta azab, ini hanya sebatas jumlah muqtadadah antara kasam dengan jawab kasamnya, jawab sumpah. Begitu yang tersebut dalam tafsir Baghawi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah kamu tidak melihat kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhan kamu berbuat bi'ad dengan kaum Ad,
Ya, jadi Allah Ta'ala khitab kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad. Kaum Ad tersebut adalah penduduk Iram. Iram adalah nama kaum Ad dahulu. Dzatil imad yang mempunyai tubuh-tubuh yang tinggi. Tersebutlah yang paling tinggi di antara mereka mencapai 400 hasta. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allati yang tidak diciptakan misilnya penduduk Iram fil bilad dalam negeri-negeri yang lain. Dalam artian di negeri-negeri yang lain tidak pernah ditemukan orang yang tinggi dan kuat seperti penduduk Iram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum Samud. Dan kaum Samud allazina jabus sakhra, yang jabu ini bermakna memotong ataupun memahat. Mereka memahat batu-batu besar, as-sakhra batu besar. Bilwad, di lembah, yakni Wadil Qura namanya. Nama lembah tersebut adalah Wadil Qura. Kemudian yang ketiga, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Fir'aun tersebut dikenal dengan julukan tersebut. Bila menyiksa seseorang, ia membuat 4 pasak, 4 pancang, kemudian kedua tangan dan kedua kaki orang yang disiksanya itu diikatkan pada masing-masing pancang tersebut. Allazina taghaw fil bilad, Fir'aun dan bala tentaranya itu tagaw, mereka berbuat sewenang-wenang fil bilad, dalam negeri. Fa'aksaru fihal fasad, maka mereka memperbanyak dalam negeri tersebut fasad, berbagai kerusakan, dengan melakukan pembunuhan dan kezaliman lainnya. Fasabba alaihim rabbuka, karena itu sabba alaihim rabbuka, Tuhan kamu menimpakan atas mereka sauta azab, sejenis azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu itu sungguh maha mengawasi semua amal perbuatan hamba-hambanya. Wallahu alam.